Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk mata pelajaran perundang-undangan kesehatan. Namun sebelum itu marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Anak-anak sekalian, bagaimana untuk PTS-nya minggu lalu? Hasilnya sudah memuaskan, sudah sesuai dengan harapan ya. Saya harap perjuangan kalian, semangat belajar kalian tidak terhenti sampai di situ, karena perjuangan kita masih panjang ya. Belajarnya juga tetap semangat, jangan turun semangatnya. Untuk yang nilainya kemarin sudah sesuai dengan harapan, tetap dipertahankan, tetap semangat belajarnya, kalau bisa ditingkatkan lagi. Bagi yang nilainya masih kurang ya, jangan berkecil hati, tetap semangat belajarnya, diperbaiki dalam pembelajaran berikutnya anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di bab 4 mata pelajaran perundang-undangan kesehatan. Bagaimana? Sudah siap ya untuk pembelajaran pada siang hari ini? Baik, bab 4 ini kita akan membahas narkotika dan psikotropika. Insya Allah pembahasan ini akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan. Jadi singkat saja, kemudian nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan nanti saya usahakan setiap bab akan ada ulangan hariannya, begitu ya anak-anak ya, seperti yang lalu. Ini saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran dari bab 4 ini adalah yang pertama memahami tentang narkotika dengan tepat. Kemudian yang kedua memahami tentang psikotropika dengan tepat. Kemudian memahami tentang sanksi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan tepat. Mengelompokkan narkotika dengan benar, kemudian mengelompokkan psikotropika dengan benar. Itu adalah pembahasan kita di bab 4. Pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada narkotika. Untuk psikotropika insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Begitu ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk peta konsep dari bab 4 ini bisa diperhatikan di sini ya, narkotika dan psikotropika. Pengertian narkotika dan psikotropika, pengertian narkotika, pengertian psikotropika. Kemudian pengelolaan narkotika dan psikotropika meliputi peredaran, penyaluran, penyerahan, penyimpanan, pelaporan dan juga pemusnahan. Kemudian penggolongan narkotika dan psikotropika. Penggolongan narkotika ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Penggolongan psikotropika golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Kemudian penyalahgunaan dan rehabilitasi. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan di bab 4 kali ini anak-anak. Nah, fokus kita hari ini adalah kepada narkotika saja. Narkotika dan psikotropika merupakan obat yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang meliputi penelitian, pengembangan, dan pendidikan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Di sisi lain, narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan, tidak sesuai dengan standar pengobatan, sehingga menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi seseorang atau masyarakat ya. Ini sudah marak sekali di Indonesia, bahkan kasus penyalahgunaan narkotika ini sudah sangat besar di Indonesia. Kita sebagai generasi bangsa, generasi muda, generasi penerus sudah seharusnya untuk mencegah hal itu terjadi pada kita. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika, apalagi kita fokusnya di farmasi, sudah sangat paham betul bagaimana penggunaan narkotika yang seharusnya itu anak-anak ya. Penyalahgunaan tersebut mendorong terjadinya peredaran gelap yang menyebabkan peningkatan penyalahgunaan yang semakin meluas dan berdimensi internasional ya, sampai internasional juga. Tindak pidana narkotika dan psikotropika di dalam masyarakat
menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Nah, ini anak-anak ya, jangan sampai kita terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta upaya pemberantasan peredaran gelap. Dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika melalui Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 atau Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap, Narkotika dan Psikotropika 1988. Yang selanjutnya adalah pengertian narkotika. Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini adalah hal yang paling berbahaya dari penyalahgunaan narkotika, yaitu ketergantungan. Semua hal yang berkaitan dengan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang mengenai narkotika tersebut dibuat dengan tujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medik dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Itu adalah tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika. Berikut ini adalah logo dari narkotika. Bisa kita lihat bersama ya. Ini logonya warna merah ya, dengan bingkai lingkaran. Ini perlu kita perhatikan bahwa logo ini adalah logo dari narkotika. Nah, ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain yang pertama narkotika, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua prekursor narkotika, zat atau bahan awal atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ya. Prekursor narkotika ini bahannya. Kemudian produksi adalah kegiatannya, kegiatan memproduksi narkotika itu dari prekursor narkotika menjadi narkotika, ini namanya produksi. Peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melanggarkan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, itu peredaran gelap. Kemudian pecandu narkotika, orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, itu pecandunya. Kemudian ketergantungan narkotika, kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Selanjutnya adalah penyalahguna. Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melanggar hukum, ini disebut sebagai penyalahguna. Kemudian yang kedelapan adalah rehabilitasi medis, adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Ini adalah rehabilitasi medis. Yang kesembilan, rehabilitasi sosial, suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik maupun mental maupun sosial agar bebas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah 9
dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang selanjutnya adalah penggolongan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ini narkotika golongan 1. Golongan ini terdiri atas 133 jenis. Di antaranya ada semua bagian papaver, somniferum, kemudian opium mentah, opium masak, tumbuhan koka, kemudian daun koka yang belum atau sudah dikeringkan, kemudian kokain mentah, kemudian kokain sendiri, tanaman ganja, kemudian teralidrokamordinolal dan semua isomer serta semua bentuk sterokimianya, kemudian delta 9 tetrahidrocannabinol dan semua bentuk stereokimianya. Itu adalah golongan narkotika golongan 1. Kemudian narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini terdiri atas 91 jenis. Di antaranya alpha sentilmetadol, kemudian difenoksilar, dihidromorfin, egonin, kemudian fentanyl, metadon, morfin, petidin, tebain, dan tebakon, dan lain-lain. Nah, masih banyak ya. Golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini terdiri atas 15 jenis, diantaranya asetil dihidrodecain, kemudian dextromethorphan, kemudian dihidrokodein, etilmorfin, kodein, dikodin, nikokodin, kemudian norkodein, polkodin, dan juga propiram. Itu adalah contoh dari narkotika golongan 3. Baik anak sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan pada perjumpaan kali ini. Kita membahas mengenai narkotika, mulai dari pengertian, kemudian undang-undang, sampai dengan penggolongan. Untuk tugas kalian, silakan sebutkan jenis narkotika golongan 1, 2, dan 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Golongan 1, 2, dan 3 itu jenisnya apa saja. Kalian bisa cari lewat browsing dan lain sebagainya, itu anak-anak ya. Untuk tugasnya silakan ditulis di buku masing-masing, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp saya maksimal pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Baik anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kondisinya, tetap jaga kesehatannya, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan sering begadang, kemudian sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kalau kalian flu atau batuk atau kalau mau keluar rumah, silakan mengenakan masker ya. Apalagi di Jombang ini sudah ada razia penggunaan masker juga. Jadi kalian kalau mau keluar rumah dengan kepentingan yang sangat perlu, silakan untuk mengenakan masker. Itu anak-anak ya. Olahraga yang teratur juga. Kemudian kalau kalian keluar rumah, silakan tetap terapkan social dan juga physical distancing. Baik anak sekalian, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.